Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti Wijaya dari Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penambahan nilai UAS dari mata kuliah Statistik Bisnis oleh dosen pengampu Irfia Eriza MPD. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang distribusi C-kuadrat. Yang akan kita bahas di distribusi C-kuadrat ini, yang pertama ada uji goodness of fit, yang kedua ada uji keselarasan, yang ketiga ada uji normalitas, dan yang keempat ada uji independensi. Selanjutnya yaitu pengantar distribusi C-kuadrat. Distribusi C-kuadrat atau X-kuadrat adalah distribusi probabilitas yang hanya memiliki nilai positif dan digunakan dalam satu, pengujian hipotesis untuk data kategorik, dan kedua adalah uji kesesuaian data, hubungan antar variabel, dan normalitas. Ciri dan rumus dasar C-kuadrat. Ciri-cirinya itu yang pertama ada bentuk kurva tergantung derajat kebebasan atau DF, yang kedua ada semakin besar DF, kurva mendekati normal, dan yang ketiga X kuadrat selalu lebih dari 0. Rumusnya seperti ini, X kuadrat sama dengan sigma buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat per atau dibagi E. Keterangannya, O itu sama dengan observasi atau data yang diperoleh, E sama expected atau data yang diharapkan, sigma yaitu penjumlahan seluruh kategori. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang C-kuadrat uji goodness of fit. Yang ini adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama tentukan H0 dan H1, yang kedua hitung nilai E, yang ketiga hitung X kuadrat, yang keempat hitung DF sama dengan K kurang 1, yang kelima bandingkan dengan tabel X kuadrat. Berikut ini data dan hipotesisnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah warna favorit mahasiswa di kampus seimbang diberikan data dari 100 responden, yaitu merah 20, biru 30, hijau 50. Diasumsikan ketiga warna harusnya sama banyak jika distribusinya seimbang. Hipotesisnya, H0 sama dengan proporsi ketiga warna seimbang, H1 proporsi tidak seimbang. Contoh uji goodness of fit. Keterangannya, buka kurung O kurang E tutup kurung kuadrat per E dihitung per baris dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat dibagi E. E sama dengan total data per jumlah kategori sama dengan 100 per 3 sama dengan 33,3. Contoh tabelnya seperti ini, uji tabelnya. Hasil uji goodness of fit yaitu X kuadrat hitung sama dengan 5,33 ditambah 0,33 ditambah 8,33 sama dengan 13,99. Yang kedua derajat bebas atau DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. X kuadrat table di mana A sama dengan 0,05, DF sama dengan 2, jadi sama dengan 5,99. Keputusannya karena X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat table, jadi tolak H0. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemilihan warna. Proporsi warna favorit mahasiswa tidak seimbang. Selanjutnya, pembahasan tentang C-kuadrat uji keselarasan. Tujuannya mengukur apakah distribusi data mengikuti proporsi tertentu yang telah ditentukan, tidak harus merata. Selanjutnya itu langkah-langkahnya, seperti 1, tentukan H0 dan H1. Yang kedua, tentukan taraf signifikan, dinamakan dengan E ini. Yang ketiga, hitung frekuensi harapan. EI ini lambangnya, simbolnya. Yang keempat itu hitung nilai X kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma buka kurung 0 dikurang E tutup kurung 2 per E. Yang kelima terakhir bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel.
Contoh kasusnya, sebuah perusahaan es krim ingin mengetahui apakah distribusi rasa dalam iklan sesuai dengan proporsi yang telah direncanakan. Proporsi yang direncanakan dengan simbol E ini, vanila 40% dikali 100 sama dengan 40, coklat 40% dikali 100 sama dengan 40, stroberi 20% dikali 100 sama dengan 20. Data aktualnya yaitu O-nya, vanila 35, coklat 45, stroberi 20, total data 100. Contoh uji keselarasannya, keterangannya, hitung buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat per E untuk setiap kategori X kuadrat sama dengan E buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat per E. Ini contoh tabelnya, contoh uji keselarasannya, bisa lihat di sini. Lalu kita lanjut ke hasil uji keselarasan. Derajat bebas DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Bandingkan dengan X table, X kuadrat table. Dengan A kecil sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 2, nilai kritis X kuadrat sama dengan 5,991. Karena 1,25 lebih kecil dari 5,991, maka gagal tolak H0, yaitu data selaras dengan porsi iklan. Distribusi rasa dalam iklan masih sesuai target. Lalu selanjutnya pembahasan tentang C kuadrat uji normalitas. Tujuannya mengetahui apakah data numerik mengikuti distribusi normal. Langkah-langkahnya, yang pertama hitung mean dan standar deviasi, yang kedua buat kelas interval, yang ketiga hitung O dan E dari distribusi normal atau Z-score, yaitu nomor yang keempat gunakan rumus X kuadrat, yang kelima DF sama dengan jumlah kelas. Contoh soal, total data sama dengan 100, data dibagi menjadi 5 kelas interval. Seperti tabel berikut, kelas nilainya kurang dari 60, O-nya 15, E-nya 18, 60 sampai 69, O-nya 25, E-nya 22, 70 sampai 79, O-nya 30, E-nya 28, 80 sampai 89, O-nya 20, E-nya 22. Lebih dari 90, O-nya 10, E-nya 10. Contoh ujian normalitas keterangan, hitung buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat per E untuk setiap kategori dengan rumus X kuadrat sama dengan E buka kurung OI dikurang EI tutup kurung kuadrat per EI. Ini contoh tabel uji normalitas. Saya lihat di sini. Selanjutnya, ini kita lanjut hasil uji normalitasnya. Derajat bebas atau DF ini sama dengan jumlah kelas dikurang 1 dikurang jumlah parameter estimasi. Berarti itu DF sama dengan 5 dikurang 1 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Bandingkan dengan X kuadrat table. Yang pertama dengan A sama dengan 0,05 dan DF 2. Nilai kritisnya X kuadrat sama dengan 5,991. Karena 1,23 lebih kecil dari 5,991, maka gagal tolak H0. Artinya data mengikuti distribusi normal. Lalu selanjutnya kita bahas yang keempat, pembahasan terakhir, yaitu C kuadrat uji independensi. Tujuannya menguji apakah dua variabel kategori saling bebas atau tidak berhubungan atau ada hubungan. Langkah-langkahnya tentukan H0 dan H1. Kedua, tentukan taraf signifikan, yaitu A, simbolnya A. Yang ketiga, susun tabel kontingensi, frekuensi observasi OIJ. Yang keempat, hitung frekuensi harapan E dengan rumus E IJ sama dengan total baris I dikali total kolom J per grand total. Ini datanya, data tabel kontingensi O observasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan
Laki-laki IPA 30, IPS 20, total 50. Jenis kelamin perempuan IPA 20, IPS 30, total 50. Total dari IPA 30 tambah 20, 30 dapat 20 berarti 50, IPS 20 tambah 30 berarti 50. Dari total 50 tambah 50 berarti totalnya 100. Hitung frekuensi harapan E. Jenis kelamin laki-laki dari yang IPA untuk E-nya. Buka kurung 50 dikali 50 tutup kurung per 100 sama dengan 25. IPS ya, sama ya. Buka kurung 50 kali 50 tutup kurung per 100 sama dengan 25. Yang perempuan juga sama, yaitu buka kurung 50 tutup 50 kali 50 tutup kurung per 100 sama dengan 25. IPS-nya pun sama. Buka kurung 50 dikali 50 tutup kurung per 100 sama dengan 25. Contoh uji independensi. Keterangannya hitung buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat per E untuk setiap kategori. X kuadrat sama dengan sigma buka kurung OIJ dikurang EIJ tutup kurung kuadrat per EIJ. Dimana ini tabelnya. Yang laki-laki IPA O-nya 30, E-nya 25. Hasilnya adalah 1. Ini semua sama ya. Jadi totalnya di sini 4. Total X kuadratnya ada 4. Hasil uji independensinya derajat bebas atau DF sama dengan banyak baris buka kurung banyak baris dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung banyak kolom dikurang 1 tutup kurung. Berarti DF sama dengan buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung sama dengan hasilnya 1. Bandingkan dengan X kuadrat tabel. A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 1. Nilai kritis X kuadrat sama dengan 3,841. Nilai X kuadrat hitung sama dengan 4. Kesimpulannya, karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, yaitu 4 lebih besar dari 3,841, berarti tolak H0. Artinya ada hubungan antara jenis kelamin dan jurusan tidak independen. Kesimpulannya, dari materi ini, distribusi C kuadrat digunakan dalam berbagai uji statistik. Goodness of fit mengukur kesesuaian antara data aktual dengan distribusi yang diharapkan. Uji keselarasan menilai apakah data mengikuti pola distribusi tertentu, misalnya distribusi seragam. Uji normalitas menguji apakah data berasal dari distribusi normal. Uji independensi menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi. Distribusi ini sangat penting ya dalam analisis data kategorikal dan pengambilan keputusan statistik. Segitu aja dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.